Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Syafa Aulia Rahmatul Alim, nomor induk mahasiswa 07040121097 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selama beberapa menit ke depan, aku akan sedikit memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya tentang tahap-tahap perkembangan filsafat Islam. Simak videonya sampai habis ya. Marahilu tatawuril falsafatil islamiyah, tahap perkembangan filsafat Islam. Al-marhalatul ula, tahap pertama. Kanat bidayatul falsafatul islamiyatun fi dawlatil islamiyatin katayarun fikriyun ula. Permulaan kelas Islam di negara Islam adalah sebagai eksperimen intelektual awal. Wa ya'udu duhurul falsafatul islamiyah ila wujudi kutbil falsafati Yunani fi mantiqil bahril mutawassat. Dan munculnya filsafat Islam adalah karena wajah para filosof Yunani di wilayah Mediterania. Bil-idhafati ila andil khalifatil Mamun kana yurasilu maluka bizatatir Rum hatta yahsula ala al-makhtutati wa kutubi wa bihasatil kutbil falsafah. Selain fakta bahwa Khalifah Al-Mamun biasa berkorespondensi dengan raja-raja Bizantium Romawi untuk mendapatkan manuskrip dan buku-buku, terutama buku-buku filsafat, wa bidzalika atla'a ala ilmul falsafati ladaihim, dan dengan ini ia berkenalan dengan ilmu filsafat. Lidzalika kanatil Konstantiniyatin tu'arifu bimatyinatil hikmah, sehingga Konstantinopel dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Ba'daha tarjamal muslimuna bitarjamati kutbil falsafah tilka thumma naquluha binususiha min khilalin tarjamatin syiriyaniyah. Setelah itu kaum muslim menerjemahkan buku-buku filsafat itu dan kemudian mentransmisikannya dengan teks-teks mereka melalui terjemahan-terjemahan Syria. Ula bidabatiha bi'ilmil kalam wal ilmu alladhi yastandu bisyakli ra'ishi ala nususi syar'iyyatin minal Qur'anil Karim wali sunnatin nabawiyyah syarifah. Pertama pada awalnya dengan ilmu kalam, yakni ilmu yang didasarkan terutama pada teks-teks hukum Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Wa'arifuhu Ibnu Khaldun bi'annahu al-ilmu alladhi yatadammanu al-hujaju anil aqaidil imaniyati biwasitatil adillatil aqliyah. Dan Ibnu Khaldun mendefinisikannya sebagai ilmu yang mencakup peziarah tentang keyakinan-keyakinan dengan cara bukti rasional. Waraddu 'ala al-mubtada'atil munharifin, dan menanggapi inovator yang menyimpang. Haitsu wasalla ilmul falsafati darwatuhu fi qarni at-tasi' indama atla'a al-muslimuna 'ala al-falsafati yunaniyatil qadimah. Karena ilmu filsafat mencapai klimaksnya pada abad ke-9 ketika umat Islam mempelajari filsafat Yunani kuno. Ba'da tarjamati kutbil falsafati ikhtilafil muwafiful muslimina minha, faminhum min rafadaha wa aradaha ala anha babun min abwabil fasadi wa dhalal. Setelah menerjemahkan kitab-kitab filsafat, sikap umat Islam berbeda-beda. Ada yang menolaknya dan menentangnya sebagai salah satu pasal korupsi dan kesesatan. Wa huwa muwaqiful fuqaha'il mutasyaddidin, itu adalah posisi para ahli hukum yang ketat. Wa minhum man waqafa muwaqifan wasata wa humul mu'zilah, beberapa dari mereka mengambil posisi tengah dan mereka diisolasi. Haitsu kana muwaqifhim ya'tamidu ala tamhis wan naqd bihaitsu ya'khudhu minha ma yarahu sahihan wa yarfadhu ma yarahu batila, di mana posisi mereka didasarkan pada pengawasan dan kritik sehingga dia mengambil darinya apa yang dia anggap benar dan menolak apa yang dia anggap salah. Wa minhum man akafa an dirasatil falsafati waktafi bimuwaqifil i'jabi wat taqdir, beberapa dari mereka menahan diri dari mempelajari filsafat dan puas dengan posisi kekaguman dan penghargaan. Wa hawala ta'lifu ala namatiha wa huwa ma atsba'uhu al-Kindi wa atsba'uhu. Dia mencoba mengarang dengan gayanya yang diikuti oleh Al-Kindi dan para pengikutnya. Al-marhalatus tsani, tahap kedua, tatawuratul falsafatul islamiyah bisyaklin wadihin wa kabirin min marhalatin dirasatil masail allati la yumkinu isbatuha illa bita'abbudi wan naqli ila marhalati dirasatil masail allati yumkinu isbatuha bil adalatil aqliyah.
Filsafat Islam telah berkembang secara jelas dan besar dari tahap mengkaji masalah yang hanya dapat dibuktikan dengan ibadah dan transmisi ke tahap mempelajari masalah yang dapat dibuktikan dengan bukti rasional. وكان الرابط بين المرحلتين هو معرفة الله سبحانه وإثبات الخالق وقد بلغت هذه المرحلة أهمية كبرى على يد ابن راشد. Penghubung antara kedua tahap itu adalah pengetahuan tentang Tuhan dan penegasan Sang Pencipta. Tahap ini menjadi sangat penting di tangan Ibnu Rashid. وذلك عن طريق تمسكه بتحكيم العقل والفكر حار على أساس التجربة والمشاهدة. Ini melalui kepatuhannya pada arbitrasi pikiran dan pemikiran bebas berdasarkan pengalaman dan pengamatan. وكان الكندي من أبرز الفلسفة العربي وقد أطلق عليه اسم المعلم الأول وجاء بعده الفارابي ذي تبنى الكثير من أفكار أرسطو حيث أسسوا مدرسة فكرية وكان من أهم أعلامها توحيدي والأميري وسجستاني. Al-Kindi adalah salah satu filsuf Arab yang paling terkemuka dan dia disebut guru pertama. Al-Farabi datang setelah dia yang mengadopsi banyak ide Aristoteles, di mana dia mendirikan sekolah pemikiran dan dia adalah salah satu tokoh terpentingnya Al-Tahwidi, Al-Amiri, Al-Sijistani. وتجدير الإشارة أن الغزالي كان رائد في إقامة صلح بين العلوم الإسلامية والمنطق. Perlu dicatat bahwa Al-Ghazali adalah pelopor dalam membangun rekonsiliasi antara ilmu Islam dan logika. وذلك عندما فسر أن الأساليب اليونانية في منطق يمكن أن تكون محايدة وبعيدة أن تصورت ميتافيز يقيت يونانية. Saat itulah dia menjelaskan bahwa metode logika Yunani bisa netral dan jauh dari persepsi metafisika Yunani. توسع الغزالي بشكل واسع في تفسير المنطق واستعمله في علم الأصول الفقه، لكن في المقابل شن هجوما كبيرا على رؤية الفلسفية للفلاسفة المسلمين المتشائمين وتجلي ذلك واضحا في كتابه التهافت. Al-Ghazali mengembangkan tafsir secara luas logika dan menggunakannya dalam ilmu fikih, tetapi sebagai balasannya melancarkan serangan besar terhadap visi filosofis filosof muslim yang pesimistis, dan ini jelas ditunjukkan dalam bukunya Tahafut al-Tahafut. Al-Marhalatus Salis, tahap ketiga, raqmu kulla dhalika tatawwur alladhi hadasa fi ilmi al-falsafah al-islamiyyah illa anna hunaka ittijahu qawiyyun kana yarfudul hawdu fil masail al-diniyah wal ilahiyyah wa tabi'atul khaliq wal makhluk. Terlepas dari semua perkembangan yang terjadi dalam ilmu filsafat Islam, terdapat kecenderungan kuat yang menolak mendalami masalah agama, teologi, dan hakikat pencipta dan makhluk. Haitsu aktafi bima warada fi kitabullah wa sunnati rasulih wa atlaqu ala dhalika tiyaru ismu ahlul hadis waladhi yunsabu lahul katsir min ulama'il fiqh al-islami wal ijtihad, di mana dia puas dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan dia menyebutnya saat ini dengan ahli hadis, yang dikaitkan dengan banyak sarjana hukum Islam dan ijtihad. وقد تميز بكثرة تسكيكه في جد الأساليب الحجاجية الكلامية والمنطق الفلسفية. Dia dibedakan oleh skeptisismenya yang sering tentang kegunaan metode argumentatif, teologis, dan logika filosofis. وما زال هناك بعض التيارات للإسلامية التي تتينى فكره أن فلسفة للإسلام. Masih ada beberapa aliran Islam yang mengadopsi pemikiran para filosof Islam. وبرائهم أن للإسلام العلماء يبتغون كتابه وسنة رسوله واعتبروا أن من اشتغل بالفلسفة هو من المبتدعة الضلال. Menurut pendapat mereka, Islam memiliki ulama yang mengikuti kitabnya dan sunnah Rasulnya, dan mereka menganggap bahwa siapapun yang berfilsafat adalah salah satu yang sesat. Al-Marhalatul Mutaakhir, tahap terakhir, fiha dhaharat harakatun naqdiyyatun lil falsafatil islamiyyatin wa kana ahammu ulama'iha huwa Ibnu Taimiyah. Di dalamnya muncul gerakan kritis filsafat Islam dan ulama terpentingnya adalah Ibnu Taimiyah. Wa huwa ahammu a'lamil madrasatil hadis wallati tarfadu kullal a'mali falsafiyyah. Dia adalah sarjana terpenting dari sekolah hadis yang menolak semua karya filosofis. وكانت ردوده على الأساليب المنطقية اليونانية أقصد ما أراد توحيدية الغزالي وقد ظهر ذلك في كتابه الرد على المنطقيين.
Tanggapannya terhadap metode logika Yunani adalah kebalikan dari apa yang ingin dijelaskan oleh Al-Ghazali. Dalam hal ini ditunjukkan dalam bukunya The Response to the Logicalists. Awamilu nash'atil falsafatil islamiyah, faktor-faktor munculnya filsafat Islam. Al-awamilud dakhiliyah, faktor internal. Wahid, al-khurubud dakhiliyatil lati nash'ata fil mujtami'atil islamiyah. Yang pertama, peperangan internal yang timbul dalam masyarakat Islam. Wallati sa'adat ala tatwiri syaklin nuqashi fil mawadi'al aqaidiyatin tahdidan, yang membantu mengembangkan bentuk diskusi tentang masalah doktrinal khususnya. Wantaju anha as'ilatun jadidatun wa kasiratun tatamahwarun hawla irtikabun af'al muayyanah. Hal ini mengakibatkan banyak pertanyaan baru yang berpusat pada pelaksanaan tindakan tertentu. Aw wujud af'alun tata'allaqu bil ibadah, atau adanya perbuatan yang berkaitan dengan ibadah. Idhafatun ila hurriyatil ikhtiyar mukallafun wa ghairuhal katsir, selain kebebasan memilih wajib pajak dan masih banyak lagi. Isnain, al-futuhatil islamiyyatin natijatan idkhaluha lil katsir min ghairil muslimina walladina yantamuna ila syu'ubi mukhtalifah. Yang kedua, penaklukan Islam sebagai akibat masuknya banyak non-muslim yang berasal dari bangsa yang berbeda. Haitsu lam tatamakkanu da'watul ajilatu min syaitaratin ala wa'i haula'il muslimin, di mana seruan mendesak itu tidak mampu menguasai kesadaran kaum muslimin tersebut. Wa tahriruhum minat tarsubatus sabiqatil muta'alliqati bi adyanihim, dan membebaskan mereka dari simpanan sebelumnya yang berkaitan dengan agama mereka. Salas, tauhidu jami'ul furuqil wa diyanatil lati kanat muntasyaratan hilalun hayat Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, penyatuan semua sekte dan agama yang tersebar luas selama kehidupan utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khilalin naqdin aqwaliha wa taqdibiha wa fiqalil hujajin wa adalatil mantiqiyah, dengan menyanggah dan menyangkal pernyataan mereka menurut argumentasi dan bukti yang logis. Fasara al-muslimuna ala nahjil Qur'anil min haitsu raddu ala aqwalil mukhalifin bi insya'i ma yusamma al-falsafatil islamiyah. Umat Islam mengikuti pendekatan Al-Qur'an dalam hal menanggapi pernyataan para pelanggar menciptakan apa yang disebut filsafat Islam. Arba, intaha'ul muslimina minal fuduhati wa istiqrari wa nadhar wa bahsin hawlahu fi jami'il umri. Yang keempat, penyempurnaan umat Islam dari penaklukan dan stabilitas serta melihat dan meneliti sekeliling mereka dalam segala hal. Al-amrul ladzi adan ila ikhtilafihim fi katsir min wajhati nadhar wa bitali ikhtilaful ara'i wal madahib. Hal ini menyebabkan perbedaan mereka dalam banyak sudut pandang dan karenanya perbedaan pendapat dan doktrin. Khamis, al-ikhtilafu fil katsir min masailis siyasiyatil ladzi adda ila khilafatan diniyah. Yang kelima, perbedaan banyak isu politik yang berujung pada perbedaan agama. Al-awamilul kharijiyah, faktor eksternal. Wahid, dukhulul katsir minan nasil ladzi yantamuna li diyanatan mukhtalifatan mutanawwi'atan ilal Islam min yahudan wa majusan wa nasari wa saibin wa barahimatan wa ghairihim. Yang pertama, konversi banyak orang yang berasal dari agama yang berbeda dan beragam ke Islam, termasuk Yahudi, Majusi, Kristen, Sabian, Brahmana, dan lain-lain. Haitsu amilu ala idhar mu'taqidatin diyanatihim as-sabiqatu ala syakli diniyil jadid lahum, di mana mereka bekerja untuk menunjukkan kepercayaan agama mereka sebelumnya pada bentuk agama baru untuk mereka. Isnain, ja'ala al-firaqal islamiyatul ula tahdidan mu'tazilatun minha hammuhal awwalu wal wahidu huwa difa'u an dinil islami. Yang kedua, sekte-sekte Islam pertama khususnya Mu'tazilah membuat perhatian pertama dan satu-satunya untuk membela agama Islam. Waraddu ala mukhalifihi wa hadha ma ja'ala min al-biladil islamiyyatin urdatan kabiratan litanawwa'i waqtilafil ara'i wa diniyat. Dan respon terhadap lawan-lawannya, dan inilah yang membuat negara-negara Islam sangat rentan terhadap keragaman dan perbedaan pendapat dan agama. Haitsu kanat kullu firqatin tuhawilu idhara wa idhara'iha wa iltalul mukhalifi minha. Karena masing-masing kelompok berusaha untuk menunjukkan dan mengungkapkan pendapatnya dan meniadakan pelanggar darinya. Salasah, qira'atul falsafatil yunaniyatin wal hajatu ila takallumi anha wa nutaqi biha min ajalin raddi 'alaiha wa ijadi falsafatan hassatin bil muslimin. Yang ketiga, membaca filosofi Yunani dan kebutuhan untuk membicarakannya, guna menanggapinya dan menemukan filosofi bagi umat Islam. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah Nah, mungkin itu tadi beberapa penjelasan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya.
Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.